Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, aku Salvira Dipardinda selaku host pada podcast Suara. Nah, Sobat Suara, gimana nih kabarnya? Baik kan? Tentunya harus baik dong, meskipun cuaca saat ini nggak menentu, kadang panas, kadang hujan. Nah, kita tetap harus menjaga stamina kita ya. Nah, Sobat Suara, di podcast kali ini aku akan mengajak kalian membahas mengenai kisah inspiratif dan perjalanan yang sangat luar biasa dari seseorang yang tidak kalah luar biasanya juga. Yang mana dia ini telah melewati berbagai rintangan untuk mencapai puncak kesuksesan. Dari kompetisi lokal yang mungkin tampak kecil hingga tantangan di arena internasional yang sangat luar biasa. Setiap langkah dalam perjalanan ini memiliki makna dan perjalanan yang sangat berharga baginya. Nah, mungkin bisa kita langsungkan saja ya untuk memperkenalkan narasumber kita pada podcast kali ini. Boleh perkenal, Mas? Perkenalkan, nama saya Sitiagia Dimas Syafwar, saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 5. Asal saya dari Kota Kediri. Nah, sebelum kita ke acara intinya, aku mau tanya nih, Mas, kabarnya gimana nih hari ini? Baik. Baik ya. Tadi perjalanan menuju ke sini ada kendala atau gimana gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Lancar, alhamdulillah ya. Nah, dari yang aku dengar ya Mas, sampean kan pernah ikut lomba di tahun ini yang ke luar negeri itu, ya kan? Itu lomba apa sih Mas? Oh ya, itu sebenarnya kan dari kampus sendiri menghubungi setiap fakultas itu didelegasikan masing-masing prodi itu satu anak. Nah, waktu kemarin itu diminta sama kampus untuk mengikuti lomba sekaligus konferensi yang ada di Malaysia. Nah, jadi dari pilihan kampus tadi ada seleksinya. Nah, seleksinya itu dari tes TOEFL, lalu ada seleksi dari dosen-dosen sendiri itu ada seleksi. Ada seleksinya. Iya. Oh gitu. Nah, mungkin di podcast ini kita berbagi sedikit gitu Mas. Mungkin ada teman-teman yang mau ikut juga ke lomba kayak luar negeri atau lomba-lomba lokal gitu. Jadi di sini kita santai aja ya Mas ya. Kita mulai di pertanyaan pertama. Mungkin sampean bisa cerita awal mulanya sampean ikut lomba ini tuh gimana, kok bisa sampean yang mewakili gitu, dan motivasinya sampean ikut ini tuh apa sih? Gini, jadi ceritanya waktu itu saya kan kebetulan juga ikut organisasi HMPS. Nah, waktu itu sebenarnya saya diajukan sama ketua HMPS untuk ikut acara lomba di Malaysia itu. Jadi prosesnya itu saya diajukan kepada prodi buat ikut delegasi. Nah, waktu itu prodi itu punya beberapa pilihan mahasiswa di prodi Hukum Ekonomi Syariah. Itu ada beberapa pilihan, tapi kemudian dosen itu mempertimbangkan lagi seleksi itu tadi dari seleksi pihak pribadinya dan lain sebagainya, itu diseleksi lagi. Nah, terus waktu itu kebetulan saya yang dipilih, kemudian ya langsung konfirmasi ke dosennya sampean, itu langsung konfirmasi ke sampean gitu. Ya, saya dipanggil ke prodi buat koordinasi dulu gimana prosedurnya nanti terkait lomba-lomba di situ, terus bagaimana apa yang harus dibuat dan lain sebagainya. Untuk motivasinya sampean kok kayak langsung bisa menerima itu gitu? Jadi sebenarnya pertama itu saya agak ragu sebenarnya, karena takut nggak bisa bawa nama baik prodi, kan itu perwakilan untuk prodi. Jadi pertama itu saya tanya ke
kaprodi saya, kalau gimana Bu, saya sendiri itu sebenarnya kurang bisa bahasa Inggris, kurang lancar bahasa Inggris. Takutnya nanti waktu kan di sana kan pakai bahasa Inggris, ada presentasinya, ada konferensinya juga. Nah itu takutnya saya malah jadi beban Beban. gitu. Oh Nah, ya. terus itu konsultasi sama Kaprodi, akhirnya sama Kaprodi itu diberi tahu kalau bahasanya acara nanti di sana tuh memang menggunakan bahasa Inggris, tapi nggak menuntut harus yang lancar dan fasih tuh enggak. Jadi Oh, itu yang buat saya kayak oh ya udah nggak apa-apa. Mungkin ini apa sekaligus buat pacuan buat saya juga buat menerima tantangan-tantangan baru. gitu. Oke. Nah, dari situ ya mesti banyak sih tantangan-tantangan yang sampean bilang tadi. Mungkin apa sih? Sebutkan mungkin satu ya, Mas, tantangan terbesar yang menurut sampean itu kayak greget gitu loh. Apa sih, Mas? Dari lomba yang Iya. itu yang tadi. Mm-mm. Menurut saya ya waktu itu kan di ketentuannya ada 4 kriteria, empat atau 3 ya. Itu yang pertama buat buat artikel, buat esai, sama business plan. Kan temanya acara itu kan yang ngadain kayaknya berkaitan dengan ekonomi. Nah itu mungkin tantangannya itu waktu pembuatan itu dari ketiga ketentuan itu cuma dikasih waktu jangka seminggu. Jadi itu benar-benar timpaan banget buat saya pribadi karena belum pernah bikin 3 kategori tadi, esai, Sekaligus artikel, gitu ya. dan bisnis plan sekaligus Iya. dalam waktu 1 minggu. Itu sih tantangannya. Tantangan terbesar itu ya. Nah, untuk eh, apa ya tantangan itu persiapannya kan mesti sampean apa ya kayak butuh persiapan yang luar biasa kayak persiapan yang matang gitu kan. Nah mungkin apa sih persiapan apa aja yang sampean siapkan untuk lomba itu? Mungkin yang pertama ya pastinya terkait bahasa tadi ya. Kan di situ nanti kita harus mempresentasikan hasil apa yang kita buat dari ketiga tadi. Itu dipresentasikan. Nah, mungkin persiapannya saya waktu itu terkait persiapan presentasi waktu di sana dan mungkin terkait pembuatan prosedur seperti paspor. Mungkin itu yang buat Persiapan. lomba. Oke. Mungkin sebelum sampean lomba itu mungkin ada rutinitas seperti menghafal atau sebagainya gitu. Ada rutinitas khusus gitu, Mas? Kalau rutinitas khusus sih sebenarnya nggak ada ya. Nggak ada. Sebenarnya ya biasa aja gitu. Oh, Tapi ya mungkin emang harus lebih persiapkan lagi sih terkait acara tersebut kan itu juga ada gimana ya, ada beban tersendiri ya dari prodi diserahkan kepada pihak masing-masing delegasi itu tadi. Mungkin ya kalau persiapan khusus mungkin nggak ada. Jadi yakin aja gitu ya? ya iya sih Yakin ya aja. sebenarnya kalau tanya yakin apa enggak dari awal berangkat itu sebenarnya nggak yakin, maksudnya eh, apa bisa saya presentasi di sana di hadapan orang banyak, apalagi kan skalanya kan internasional di eh, luar negeri. Itu sebenarnya saya pertama itu nggak yakin, tapi berkat dorongan dari orang-orang sekitar saya, teman-teman saya maupun dari Kaprodi sendiri itu menyupport saya untuk terus ikut dalam agenda tersebut. Mungkin itu yang membuat saya menjadi yakin dan siap. Jadi memang kita itu memang butuh support system ya kan untuk apa ya namanya itu untuk kita lebih semangat untuk melakukan sesuatu. Oke, selanjutnya dengan aku dengar-dengar kemarin itu sampean juga sempat dapat penghargaan ya, Mas? Iya. 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 Itu apa sih penghargaan apa sih?
Oh, itu penghargaan dari agenda konferensi yang diadakan di Universitas Putra Malaysia. Jadi eh, penghargaan itu diberikan kepada masing-masing delegasi eh, sebagai apresiasi telah mengikuti acara konferensi tersebut, serta penghargaan dari ikutnya eh, lomba yang diadakan dari pihak Malaysia. Nah, untuk mendapatkan itu, mungkin apa ada strategi sampean gitu, strategi yang digunakan untuk bisa mendapatkan itu? Kalau strategi ketika lomba, saya jujur waktu itu mempersiapkan hafalan dari bahasa Inggris, kan menggunakan bahasa Inggris. Itu saya cenderung menggunakan hafalan, bukan di luar kepala sih. Mungkin itu strategi saya waktu presentasi lomba. Dan mungkin kalau dalam lomba sendiri, ya saya menggunakan ide-ide yang agak absurd lah. Oh, gimana tuh? Ya, kan yang dilombakan itu ada 3. Ketika lomba terkait dengan bisnis plan, itu saya mengusung ide makanan sehat. Jadi dalam ide tersebut itu membahas mengenai ide bisnis catering makanan sehat yang menurut saya di era sekarang itu sangatlah penting, apalagi pasca adanya COVID. Itu mungkin menjadi peluang yang bagus untuk ide bisnis. Mungkin itu strategi yang diterapkan ya. Oke. Nah, dengan kan sampean sering ya ikut lomba entah lokal dan sampai internasional ya. Mungkin sampean pernah nggak ngerasain kayak suatu kegagalan gitu, dan apa sih yang sampean pelajari dari kegagalan itu? Mungkin bisa dikasih tahu dengan sama teman-teman. Kalau kegagalan, kalau ikut lomba itu menurut saya bukan sebuah kegagalan. Ketika kita sudah mengikuti lomba tapi kadang tidak sesuai sama yang kita inginkan, pasti kan namanya juga hidup nggak sesuai apa yang kita inginkan. Benar. Ya, makanya itu kalau dibilang gagal sih, saya nggak nganggap sebuah lomba itu walaupun tidak menang itu saya nggak nganggap sebagai kegagalan. Mungkin saya menganggapnya sebagai pembelajaran untuk kedepannya tuh jadi lebih baik lagi. Karena memang kegagalan itu jangan kita patokin kayak buat kita putus asa gitu ya Mas ya. Karena kegagalan kan kadang sebenarnya kegagalan tuh menurut saya kegagalan secara prosedur aja. Jadi sebenarnya kalau secara kalau kita menikmati atau benar-benar ada keinginan, itu bukan kegagalan, karena kegagalan itu cuma prosedur apa yang nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan aja. Benar. Itu sih menurut saya. Gak apa-apa Mas. Dan mungkin apa ada rencana untuk mengikuti lomba lain, entah itu lokal maupun internasional lagi mungkin Mas? Ada nggak kira-kira? Apa kalau misalkan ada? Sementara mungkin kalau ada kesempatan lomba-lomba atau event-event yang diadakan di kampus maupun tingkat nasional maupun internasional maupun lokal, mungkin saya ingin mencoba lagi terkait lomba-lomba itu tadi. Kalau lomba sendiri sebenarnya saya kemarin itu mengikuti sebuah lomba. Lomba apa tuh? Lomba karya tulis. Karya tulis. Ya, karya tulis di tingkat nasional. Tapi pada waktu itu saya sudah membuat lomba itu, dan progresnya itu sudah mau selesai. Tapi waktu itu karena saya ada kendala di luar itu, jadi waktu lomba itu saya gak jadi ikut karena telat mengumpulin. Aduh, kenapa itu kok bisa? Padahal sampean kan tadi bilangnya udah mempersiapkan, udah mateng lah ceritanya tuh, kok bisa gitu?
belum mungkin karena kelalaian aja sih. Kelalaian. Karena ya nggak bisa bagi waktu. Karena emang waktu itu penting banget ya Mas, untuk hal-hal yang kayak gini apalagi ya. Nah mungkin untuk saat ini apa sih yang sampean tuh pengen banget ikuti lomba ini? Mungkin kan kemarin sampean itu bisnis plan ya, bisnis plan, dan dari tiga itu mungkin ada hal yang lain gitu mau sampean coba untuk ikut lomba. Kalau hal lain yang ingin saya coba terkait lomba, itu mungkin saya ingin banget nyoba terkait karya ilmiah. Karya ilmiah itu saya agak tertarik akhir-akhir ini karena pasca agenda konferensi di Malaysia itu saya belajar banyak banget tentang karya tulis dan lain sebagainya dengan teman-teman yang ikut pada waktu itu benar-benar memotivasi saya banget buat ikut atau tahu bahwasanya masih banyak yang belum diketahui terkait perubahan-perubahan kita. Mungkin itu ya. Iya. Oke. Nah, mungkin kita itu butuh pesan dan saran dari sampean nih Mas. Mungkin teman-teman sobat suara tuh ingin juga tuh ikut lomba entah lokal maupun internasional. Nah, gimana sih bisa kasih saran, pesan atau motivasi mungkin untuk teman-teman kita? Ya, saran saya untuk teman-teman kalau pengen ikut lomba, ikut aja dulu. Jangan mikirin terkait gimana menang atau enggak, lalu gimana mikir diterima apa enggak, itu gak usah dipikirin aja, yang penting ikut aja dulu, cari pengalamannya aja dulu gitu ya Mas. Coba aja. Jadi teman-teman sobat suara, jika ingin ikut lomba apapun, lomba mau lokal maupun internasional, kita harus coba dulu ya Mas, kayak gitu. Jadi kita harus coba dulu, jangan pantang menyerah, dan setiap kegagalan itu apa ya, pasti ada hikmahnya lah tersendiri, karena sebuah kegagalan akan menjadikan kita lebih tumbuh dewasa kalau kata orang-orang. Nah mungkin sampai situ saja percakapan ringan kita pada podcast kali ini. Saya Selvira Fardida dan narasumber kita mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.